Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu di, kalau kontennya sih katanya puisi itu nutrisi, yang dengan semangat salam literasi untuk menghidupkan tradisi literasi di kehidupan kita. Memang seharusnya dalam puisi itu nutrisi saya akan membacakan puisi ya, tapi pada saat ini karena kondisinya sedang menyetir, jadi kayaknya saya akan ngobrol aja tentang beberapa hal ya, yang saya awali dengan mimpi. Jadi teman-teman sekalian, saya punya kebiasaan aneh sebenarnya, karena saya sering sekali bermimpi dengan sangat detail. Bermimpi yang detail. Mungkin beberapa teman sudah sering saya ceritakan tentang kondisi ini ya. Seperti belum lama, ini kejadian dalam pekan ini ya. Sebenarnya tidak lalu kemarin, tapi dalam pekan ini saya sempat bermimpi dengan sangat detail. Di dalam mimpi saya itu saya berbicara tentang institusi keluarga atau kelembagaan keluarga. Yang menarik, memang nggak seluruh mimpi saya itu saya ingat isinya ya. Tapi yang jelas dalam mimpi saya itu saya berbicara tentang kelembagaan keluarga yang terbagi dalam 3 bab. Sampai banyak banget, sampai 3 bab, detail sekali. Jadi bab pertama adalah tentang bukti bahwa dalam ini Islam ya, saya bicara tentang agama dan keyakinan saya gitu, yaitu Islam. Yang pertama adalah bukti bahwa Islam itu sangat menganggap penting kelembagaan keluarga atau institusi keluarga. Bukti yang pertama, ini di poin yang bab 1 ya. Bab 1 yang bukti yang pertama adalah adanya hukum waris. Hukum waris itu sebenarnya adalah bukti bahwa memang Islam itu sangat menghormati kelembagaan dalam keluarga. Jadi di situ clear, detail dengan hitungan yang sangat jelas persentasenya ya. Hukum faraid itu sangat jelas persentasenya, siapa mendapatkan berapa persen, siapa mendapatkan berapa persen atas hak waris dari seorang yang telah meninggal dunia gitu. Itu luar biasa. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan dalam Islam itu demikian detail tentang siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh seseorang, ya kan? Ada beberapa yang disebut mahram itu yang diharam untuk dinikahi, dan itu disebutkan dengan sangat detail ya dalam Al-Quran, dalam hukum Islam, dan itu membuktikan betapa penting sebuah keluarga dalam agama, dalam Islam. Ya, bukti yang ketiga mungkin yang terakhir, zina ya. Hukum zina itu menjadi begitu serius dalam Islam karena zina itu juga mengganggu sistem keluarga dalam Islam. Ini bab pertama. Bab pertama. Saya mohon maaf karena detailnya nggak seluruhnya saya ingat, karena namanya juga mimpi ya, namanya juga mimpi. Dan ini udah lumayan ini, saya selamatkan dengan ketika bangun saya langsung cerita. Jadi saya bangun tuh istri saya sampai kaget, "Kenapa sih Mas?" Saya bangun, saya sebelum subuh saya udah buka-buka rak buku gitu. Saya penasaran mengapa saya mimpi itu. Apakah saya sebelumnya membaca buku gitu ya. Saya enggak ini. Memang di hari ke seberapa itu, enggak pas hari itu ya, saya akhirnya nemu ternyata memang ada pembahasan tentang institusi keluarga dalam buku Tafsir fi Zilalil Quran Said Qutb. Ternyata ada. Tapi di mimpi saya memang enggak seluruhnya sama dengan di buku itu. Oke, itu bab pertama ya tadi baru. Sekarang bab kedua. Bab kedua adalah apa tujuan dari kelembagaan keluarga itu mendapat perhatian penting dalam Islam. Tujuannya apa gitu ya. Nah, di dalam tujuan ini memang cukup banyak saat dalam mimpi itu ya, tapi yang saya tangkap itu benang merahnya adalah bahwa banyak sekali masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu ternyata selesai dengan membangun kelembagaan keluarga. Kalau kelembagaan keluarga itu kuat, institusi keluarga itu bagus, maka banyak masalah dalam masyarakat yang bisa diselesaikan. Contohnya misalnya kriminalitas ya kan, karena orang-orang jahat itu biasanya dalam keluarga yang kurang harmonis dia akan menciptakan para kriminal gitu. Atau LGBT misalnya, atau perselingkuhan, atau
banyak lagi ya kasus-kasus, bahkan sampai dengan kejahatan-kejahatan lain ya, misalnya kayak korupsi, pencurian, itu bisa jadi karena institusi keluarga yang lemah, kecurangan, ya, kejahatan. Itu jadi tujuannya jelas. Bahkan dalam satu obrolan ngopi tadi gitu, saya mendapatkan masukan dari beberapa teman, ya memang benar katanya gitu. Dia sampai memberikan daftar gitu ya, betapa banyak sekali hal-hal yang ada di sekitar kita selesai dengan memperbaiki kekuatan keluarga kita. Yang lagi marak mungkin itu ya, lagi viral film Layangan Putus. Nah itu juga contoh bagaimana kelembagaan keluarga itu menjadi penting. Ketika kita lalai di situ bisa jadi kasus-kasus itu. Oke, sebelum ke Layangan Putus ya, ini nanti kita akan ada coba bisa kita gali lebih seru lagi tuh Layangan Putus. Karena yang ketiga, jadi kan tadi saya bilang ada 3 bab ya dalam mimpi saya itu saya ngomongin. Yang pertama itu tadi apa? Bukti bahwa memang Islam itu menganggap penting ikatan keluarga atau institusi keluarga, kelembagaan keluarga. Yang kedua, tujuan kelembagaan keluarga itu kokoh adalah karena banyak sekali tadi kan hal-hal masalah-masalah sosial kita ternyata selesai dengan kelembagaan keluarga itu. Dan yang ketiga sekarang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari buat kita, gitu, buat terlebih mungkin buat saya ya gitu ya, atau teman-teman sekalian. Jadi ternyata bagaimana yang kita lakukan atas ini ya, nanti masing-masing keluarga tentu atau masing-masing frase kita akan berbeda-beda dalam penerapannya. Karena seorang yang sedang awal-awal menikah tentu kita akan bicara tentang bagaimana perencanaan atas pernikahan, perencanaan jodohnya, perencanaan rumah tinggal, perencanaan. Nah, itu implementasi kan seperti itu. Bagi saya yang sudah menikah dan sudah cukup lama menikah, anak sudah dewasa, bahkan sudah menjelang berkeluarga juga anak itu harus siap-siap mantu. Maka yang menjadi PR saya tentu menyiapkan keluarga-keluarga baru di anak-anak saya gitu kan. Itu PR seperti itu menjadi bahan pikiran kita, bahan renungan kita, dan nanti akan terasa dalam contoh-contoh ketika kita akan picu dengan Layangan Putus misalnya ya. Ini kan Layangan Putus ini lagi viral. Saya juga tertarik. Saya jarang nonton sinetron seperti itu sebenarnya, film-film serial seperti itu. Namun ketika itu viral dan ada beberapa adegan yang dinukil dan itu menarik gitu, saya tertarik. Dan saya juga baca beberapa tulisan tentang bahasan atas cerita ini, menarik gitu karena terkait dengan pilar keluarga gitu ya, dan relate dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ternyata ini juga menjadi bahan percakapan ya. Misalnya gini, dari sudut pandang perempuan, film Layangan Putus yang bercerita tentang seorang istri yang sedang hamil dan mendapati suaminya berselingkuh, bahkan memiliki simpanan yang sudah dia belikan rumah dan bahkan liburan ke suatu tempat yang menjadi mimpi istrinya gitu, dan itu menyakitinya. Tentu bagi para istri yang menonton film ini terinspirasi untuk waspada ya, awareness gitu atas para suaminya gitu kan. Nah suami sendiri pun mungkin juga harus mulai berpikir bahwa harus waspada, bahwa godaan itu selalu ada di sekitar kita dan apa yang akan kita lakukan gitu, mungkin gitu ya. Memang sempat pertanyaan di istri sih itu, sebenarnya menurutmu gimana mas film ini gitu. Kalau menurut saya ini positif sekali karena awareness ya. Jadi sebenarnya saya pikir ini teori sederhana dalam sebuah pelanggaran ya. Pelanggaran itu kan menjadi bagian asasi ya, bagian mendasar dari manusia, karena innal insana makhluk khata'u wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi sebenarnya bicara pelanggaran itu bicara tentang manusia gitu. Bicara tentang ma'rifatul insan, pemahaman tentang kemanusiaan itu pasti akan bicara tentang kesalahan, tentang kekeliruan. Nah, tapi masalahnya kekeliruan ini kan bisa dimitigasi gitu, bisa dimitigasi risiko. Nah, cara yang paling
menurut saya, bukan paling lah ya, mungkin saya nggak bisa menganggap ini paling, tapi paling tidak ini salah satu caranya adalah awareness, peningkatan kewaspadaan. Paling tidak membaca, oh ada potensi, oh kita tuh punya potensi itu ya. Beberapa teman yang langsung responnya penolakan, ya tentu akhirnya merasa enggak gitulah dalam kehidupan, enggak ya. Itu kan penolakan, padahal sebenarnya itu bagian dari sisi kehidupan kita gitu ya. Saya merasa bahwa pembahasan tentang kemanusiaan itu pasti akan membahas tentang kekeliruan, kesalahan, dan itu tuh sebenarnya sebuah cermin besar yang bagus gitu buat kita ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kewaspadaan, bukan kewaspadaan ya, bahasanya kayak terlalu ini ya, kalau kesadaran lah mungkin, kesadaran atas potensi khilaf kita itu kita pahami bersama ya. Semua pihak harus memahami potensi itu. Nah, dengan memahami potensi itu, lalu kita membangun circle-circle ya, circle yang menyebarkan atmosfer positif gitu. Dan sebenarnya saya akan berterima kasih kepada pembuat film itu ya, karena terus terang perbincangan di beberapa hari ini tentang film Layangan Putus ini menjadi perbincangan yang positif menurut saya. Kenapa? Karena kita jadi punya tema untuk dibahas dalam obrolan di warung kopi, sambil ngopi, sambil nongkrong, tentang sisi kita, sisi kemanusiaan. Karena memang ini ya, dosa yang bahaya itu sebenarnya dosa yang model-model begini. Karena ini simbiosis mutualisme ya, tidak seperti pencurian yang terang-terangan dicuri maka yang dicuri akan kehilangan gitu ya. Kalau ini kan bisa jadi suka sama suka gitu, sehingga ini tuh butuh lebih kewaspadaan memang. Jadi akhirnya dengan ada film serial ini, perbincangan kita itu menjadi bagian dari atmosfer itu. Kalau saya nebaknya begitu, bukan menebak, saya menikmatinya dari situ. Jadi akhirnya ada circle berupa tempat nongkrong, tempat ngobrol yang akhirnya membincangkan hal-hal yang bisa jadi itu bagian dari mitigasi risiko kita. Dan ini penting. Kenapa? Karena tadi ada 3 bab tadi yang ada dalam mimpi saya. Terus terang ini sampai sekarang saya masih nggak paham mengapa saya diberikan mimpi ini sama Allah ya. Karena menurut saya ini mungkin PR saya ya, di usia saya yang sekarang ini untuk lebih memperhatikan terkait kelembagaan keluarga ini. Karena dari kelembagaan, dari penguatan kelembagaan keluarga, kita bisa kemana-mana membangun peradaban. Akhirnya nanti tentu kita akan berpikir besar tentang apa yang akan kita lakukan dalam satu cakup yang lebih luas, skala yang lebih luas, tapi tidak bisa tanpa mulai dari circle terkecil kita, yaitu keluarga. Mulai gelap, sudah menjelang maghrib. Sepertinya itu dulu. Terima kasih ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.